Jadi emang mungkin apa ya, lebih ke kedepannya insya Allah pengennya full album. Jadi kalau EP kan biasanya cuma 5, tapi kita pengennya banyak gitu. Tapi kita nggak ngeluarin langsung full album, jadi pengennya pelan-pelan satu-satu. Selang 2 bulan rilis, 2 bulan rilis. Jadi nanti kita genapin di 10, baru itu jadi full albumnya Goliath gitu. Jadi konsepnya kita bikin kayak gitu. Kalau masalah musik lagu memang kalau aku spesialisnya bikin lagu, tapi kalau untuk musik aku serahin sama Ardi dan teman-teman gitu buat garap musiknya. Dan memang kita arahnya benang merahnya pengen tetap seperti ya Goliath ya begitulah gitu. Tapi nggak jenaka itu mungkin karena temanya aja sahabat cadangan gitu ya. Jadi sahabat cadangan itu kan ya begitu tadi Ardi udah jelasin. Karena kayak gitu, jadi kita bikinnya agak jenaka. Jadi bikin musiknya itu konsepnya begitu Bang, agak jenaka Bang Doni. Nah kalau untuk lagu-lagu selanjutnya dari perubahan tema juga ada. Kita masih punya lagu yang tentang cemburu, tentang dikhianati, ya gitulah. Tapi tetap dengan gayanya Goliath. Artinya Goliath itu biasa lagunya sedih, tapi kita nih semua pengennya pembawaannya nggak sedih. Contohnya kan lagu kita yang lama dulu waktu awal pertama rilis itu orang bilangnya lagunya lagu joget gitu, lagu ya gitu ya kayak acara-acara TV kan gitu ya, joget-joget pada ini. Padahal sebenarnya lirik lagunya itu tentang kesedihan, tentang kita dikhianatin sama pasangan kita gitu kan. Tolong jangan kau katakan kau suka. Ayo. Cuman musiknya dibikinnya happy gitu. Jadi itulah Goliath benang merahnya begitu. Jadi walaupun sedih tetap kita bawa happy gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga akan seperti itu, walaupun sedih tapi kita tetap bikinnya kalau bisa happy gitu Bang Doni. Jadi kita pengennya ya udahlah, yang penting kita pengen bikin musik senangnya yang begini, ya jadinya yang begitu gitu. Jadi nggak terlalu pilih-pilih segmen gitu. Iya, jadi Goliath ini memang cikal bakalnya itu kita semua dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ya. Jadi jadi hari ini posisinya waktu itu di Pamulang di 2008 ya kita ya. 2008, jadi kita udah ngeband di sana berlima. Jadi ada salah satu drummer kita masih sepupuan sama Ari. Oh iya. Jadi sepupunya Ari ini, gue ada vokalis nih namanya Ari. Kenalin lah. Sepupuan. Dari situ kita baru bikin demo, baru tuh kita keliling ke label Berjalan Kaki, Tenaga Suara, Sony. Ditolak ya ditolak semua, nggak ada ngalamin kita. Wah. Kalau inspirasi kita kan kebetulan tadinya musisi reguler juga. Jadi kalau untuk inspirasi kayaknya kita dari all genre, dari all genre masing-masing player digabungin jadi satu gitu. Kalau saya khususnya sih, kalau ini kan ada berbau-bau agak R&B gitu ya. Jadi dari saya kasih masukan ke sini. Jadi untuk bassnya saya masukin klik saya, dari drum ada sendiri, jadi digabungin aja, penggabungan aja gitu Pak. Dari Diki juga. Sama ini sih ngelihat perkembangan musik zaman sekarang. Kita agak rubah konsepnya. Sekarang kan lebih ke elektro gitu. Nah makanya di lagu yang baru itu ada sentuhan elektro. Karena kita melihat perkembangan lagu yang sekarang, kita mau mengikuti ke arah sana gitu. Jadi garis merahnya Goliath tetap ada, tapi dengan warna yang baru. Jadi akhirnya jadilah Sahabat Cadangan gitu. Dari hasil pemikiran masing-masing player dijadiin satu. Nah kalau yang untuk tour ya kita masih tahajudan dulu. Mudah-mudahan kalau dijawab doanya, amin, kita berangkat. Gitu aja sih sebenarnya. Ya Bang izin kalau memang untuk yang lagu Sahabat Cadangan ini memang kita seperti tadi Diki bilang ya, masalah musiknya memang ya begitu ya, kita masaknya bareng-bareng. Kalau saya tuh kan nulis aja, ini yang masak anak-anak. Kalau masalah tadi next single selanjutnya apakah dengan mungkin benang merahnya sama atau gimana? Kalau next single sebenarnya kita udah syuting. Jadi udah ada, tinggal dirilisin aja. Pokoknya ini lebih lucu lagi lah gitu. Cuma kenapa kita pengen bikin kayak gitu? Karena kan mungkin
bisa dibilang kalau Goliath ini kan kita dari angkatan yang 2008, 2009 dengan notabene band bertebaran luar biasa banyak. Dan aku kita melihat sekarang itu eranya band mungkin agak sedikit berkurang ya. Jadi yang kuat di industri ini rata-rata solois. Kalau solois gampang banget jualnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita offer juga nih ya suka agak susah kalau agak berat kalau band karena ya produksinya besar lah, akhirnya begitu ya. Nah makanya kita pengen tetap nguatin ranahnya benang merahnya Goliath supaya kita juga sekalian pengen ngasih tahu bahwa kita ini band yang lama masih ada, dan teman-teman kita, teman-teman band yang lain juga masih ada, masih pengen berkarya, dan kita masih mengharapkan support dari seluruh pencinta musik Indonesia gitu, terutama anak-anak yang sekarang. Kalau misalnya kita mungkin menghilang begitu saja gitu ya, nggak berkarya, mungkin takutnya nanti ada rasa penasaran, karena kita musisi, orang kreatif, apapun yang kita lakukan yang paling penting adalah kita berkarya gitu. Jadi mau hasilnya kayak gimana, kita gas dulu aja lah, bismillah. Dan alhamdulillahnya nih 2 single ini kita dapat support dari teman-teman kita yang luar biasa, ngerjain produksinya, klipnya, musiknya semua, dan terutama support dari Dua Suara Media, Pak William. Thank you banget Pak William dan teman-teman di Dua Suara Media. Gitu. Ya pasti kayak tadi saya udah bilang, Goliath gak mau keluar dari benang merah yang lama. Kalau yang ditawarkan ya musiknya Goliath, ya seperti itulah gitu. Seperti tadi Yoga bilang, mungkin ada pengembangan-pengembangan kayak misalnya isian elektro, tadi Diki bilang kayak gitu. Kalau masalahnya sama aja nanti kayak yang lain. Kalau saya sih cuma bilang, kalau rezeki itu nggak akan ketuker Bang, pasti ada. Kalau musik sekarang itu di eranya sosial media, kalau buat saya nggak akan ada orang yang bisa predik lagu ini meledak atau enggak. Nggak ada satu orang pun. Kenapa? Karena buat saya sekarang itu musik goib. Kadang-kadang tahu-tahu nongol di TikTok Pak bisa viral, padahal cuma satu konten doang. Jadi nggak ada yang bisa tebak Bang. Bahkan kalau saya bilang mungkin pengamat-pengamat musik juga nggak akan bisa predictable, nggak akan bisa memprediksi lagu mana yang bisa viral atau tidak. Jadi yang penting kalau kita berkarya aja dengan kreativitas kita, semampu kita, sebisa kita tawarin lagu baru, kita tawarin musik yang baru. Siapa tahu dari Gusti Allah mungkin ngasih momentumnya tepat, tiba-tiba ada yang konten viral dengan cerita yang oke, tiba-tiba bisa viral. Jadi harapannya mungkin lebih ke situ sih, kita yang penting sekarang berkarya aja, nggak terlalu ngoyo berharap kayak gimana dengan kemampuan sebatas yang kita punya gitu. Kalau masalah sekarang lagi in senja, Melayu nggak in, kalau kata aku selama kita konsisten, selama kita berkarya jujur dari hati kita, itu pasti akan selalu nyampe ke hatinya orang. Kalau misalnya kita bawainnya pakai hati juga gitu. Buktinya lagunya Goliath sampai sekarang kita nggak nyangka di 2023 jadi salah satu lagu lama yang masuk ke YouTube Rewind. Ini kita nggak ada yang tahu, padahal nggak diapa-apain. Jadi naik 1 tahun itu view-nya 25 juta Bang. Jadi dulu kita malah mikirnya gini ya, ini lagu kayaknya kurang oke nih, Cinta Monyet malah yang oke. Tapi ya itu tadi goib, nggak tahu ya kok bisa tiba-tiba 1 tahun naik 25 juta views. Jadi emang benar-benar kita nggak bisa prediksi gitu. Kalau masalah Melayu atau apa, jujur aku orang yang sangat tidak tidak setuju sama pengkotak-kotakan musik. Nggak setuju. Jadi mau musisi Melayu, mau musisi dangdut, musisi pop, musisi rock, kita semua musisi Bang. Jadi jangan dilarikan ranahnya ke pengkotak-kotakan segmen. Jadi yang senja dibenturin sama anak band, anak band lagi nggak laku, ya udah, mungkin lagi masanya band indie Bang. Karena menurut aku setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu Bang, thank you Bang. Gol ini udah mikirin jauh kemarin tuh sebelum kita jalan. Memang kita rencana akan nge-remake ulang lagu-lagu yang udah pernah kita keluarin di 2009 sampai sekarang. Ada satu lagu yang udah kita kerjakan. Jadi kita udah bikin Masih di Sini Masih Denganmu, itu udah buat dengan versi yang baru, versi yang mungkin kita ngikut ke arah milenial, Gen Z. Karena kita nggak bisa kemungkinan besar juga ngikutin cara kita yang dulu, kita harus ngikut juga yang cara sekarang.